Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Teti Julianti, Guru SDN Cilebut 01 Kabupaten Bogor. Kali ini akan memaparkan aksi nyata dengan tema menyebarkan pemahaman tentang merdeka belajar. Dari topik 1 tentang merdeka belajar, saya mempelajari 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa sih peran saya sebagai guru? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, peran kita sebagai guru adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Saat belajar di kelas, sebenarnya kita sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Nah, kalau ditanya ingin menjadi guru seperti apa sih saya? Saya ingin menjadi guru yang dikagumi, guru yang bertutur kata lembut, guru yang selalu menyimak pendapat dari murid-murid kita, dan juga guru yang selalu menyemangati murid-murid dalam keadaan apapun, dan juga selalu adaptif terhadap perkembangan zaman. Modul 2 ini tentang mendidik dan mengajar. Mendidik secara menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan selama 1 abad. Nah, seringkali kita masih menggunakan pendidikan secara kolonial. Kita masih sering menghukum anak-anak kita. Padahal kalau kita lihat dari Ki Hajar Dewantara, ini mengatakan bahwa pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Selain pendidikan kecerdasan dan pola pikir pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang berdasarkan pada garis bangsa dan budaya. Pendidikan kultural akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Kemudian modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini kodrat murid itu dari kodrat keadaannya itu terdiri dari kodrat alam dan juga kodrat zaman.
Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam itu merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan dimanapun mereka berada. Sedangkan kodrat zaman itu merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian kita mengenal adanya azas trikon, yaitu continue, convergent, dan konsentris. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Continue merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik, budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, yaitu bersambung dan tidak terputus-putus. Konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris yaitu bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Kemudian modul yang keempat ini mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, bagaimana menumbuhkan budi pekerti? Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Apa sih? Ya. Di sini terdapat teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa yaitu beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Sedangkan teori negatif beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis, yaitu seperti rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak sampai dewasa. Kemudian yang kedua, bagian intelligible, yaitu seperti kecakapan dan keterampilan pikiran kemampuan menyerap pengetahuan yang dapat dirubah karena pengaruh keadaan lingkungan dan pendidikan. Modul yang kelima itu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Salah satu fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara dengan memberikan pengajarannya yaitu Ingarso Sung Tulodo, di mana di depan memberi teladan. Di sini seorang guru memahami secara utuh tentang apa yang harus ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, di tengah membangun kehendak. Jadi di sini seorang guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan panutan. Kemudian
Tutpuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Seorang guru tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar muridnya mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karya, dan karyanya. Nah, kemudian bagaimana dengan Merdeka Belajar Abad 21? Ini terdapat beberapa tuntutan, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zaman. Membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Dan pada abad ke-21 ini beberapa referensi menyebutkan bahwa kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, kemampuan sosial emosional menjadi sangat penting bagi murid dan guru. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik buat murid? Yang pertama, membimbing murid memperbaiki bangsa. Membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama penting dan bermanfaat. Secara tidak langsung menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Kemudian terdapat peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini ada trisentra pendidikan, ya. Adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat atau komunitas. Ketiga alam tersebut berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Demikian aksi nyata yang sudah saya paparkan. Saya mohon Bapak dan Ibu guru berkenan untuk memberikan umpan baliknya di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.